Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidiva Andia Wijono dengan nomor induk mahasiswa 2304010200087 dari program studi S1 PJJ Informatika Universitas Berasia. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya, khususnya untuk mata kuliah Sistem Multimedia dengan judul Perancangan Platform Multimedia Nasional, yaitu EduMedia Nusantara. EduMedia Nusantara sendiri merupakan rancangan platform multimedia pendidikan yang mengadaptasi konsep pengalaman pengguna dari platform media modern, tetapi diarahkan secara khusus untuk kebutuhan pembelajaran dan pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, di mana kita telah menggunakan adaptasi seperti video, audio, gambar, dan animasi serta media interaktif menjadi bagian yang paling penting dalam komunikasi dan pembelajaran pada EduMedia Nusantara ini. Kemudian, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan dalam perancangan EduMedia Nusantara. Yang pertama adalah analisis kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem, kemudian rancangan arsitektur multimedia secara lengkap, kemudian strategi video, audio, dan gambar, lalu rancang mekanisme QoS dan protokol komunikasi yang akan digunakan, kemudian rancangan distributed multimedia system, kemudian pipeline multimedia, dan integrasi fitur yaitu AI subtitle dan juga AI recommendation. Lalu yang terakhir adalah roadmap atau implementasi dalam 6 bulan ke depan. Selanjutnya adalah konsep dari EduMedia Nusantara. Dari EduMedia Nusantara sendiri dibuat konsep Edu Learning Experience, yang mana pengalaman navigasi dalam EduMedia Nusantara ini dibuat sederhana dan cepat dengan menggunakan beberapa fitur yang ditawarkan di sini, yaitu beberapa fitur seperti login dan juga sign up. Kemudian terdapat fitur for your education, di mana fitur ini merupakan personalisasi video berdasarkan minat pengguna menggunakan deep learning. Kemudian ada juga fitur following untuk melihat konten dari suatu kreator dan juga institusi yang kita ikuti seperti sosmed. Kemudian ada short video, kemudian video on demand, di mana video yang bisa ditonton kapan saja, kemudian live streaming untuk kegiatan pendidikan secara real time, dan selain itu juga terdapat podcast, digital library, virtual tour, dan juga integrasi artificial intelligence. Dengan fitur tersebut, EduMedia Nusantara tidak hanya berfokus pada video pendek, tetapi juga menyediakan berbagai bentuk konten multimedia pendidikan. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan sistem. EduMedia Nusantara ini menargetkan untuk melayani minimal 100.000 pengguna yang terdiri dari siswa, mahasiswa, guru, dosen, kreator pendidikan, institusi, peneliti, dan juga administrator. Siswa ini dapat menggunakan platform dan juga untuk kegiatan materi, mahasiswa untuk mengakses pembelajaran, guru dan dosen untuk membuat dan juga mengunggah materi, kemudian kreator pendidikan dapat mengunggah video edukasi. Dari sisi kebutuhan sistem, platform harus memiliki availability yang tinggi, kemampuan horizontal scalability, adaptive streaming, latency, dan juga jitter yang rendah, serta paket loss yang rendah. Untuk penyimpanan digunakan object storage, sedangkan distribusi konten menggunakan CDN atau edge server. Dari sisi keamanan digunakan protokol HTTPS atau TLS, dan sistem yang juga memiliki monitoring secara real time. Dengan requirement basic tersebut, sistem diharapkan dapat atau mampu berjalan dengan baik meskipun jumlah pengguna dan konten terus bertambah. Pada slide ini ditampilkan rancangan arsitektur multimedia EduMedia Nusantara. Sistem dirancang menggunakan konsep distributed multimedia system. Pada sisi pengguna, terdapat berbagai klien seperti Android, iOS, web server, dan juga perangkat lain. Kemudian request dari pengguna tersebut pertama kali dapat diterima oleh load balancer. Kemudian oleh load balancer ini kemudian didistribusikan request tersebut ke application server. Fungsi dari application server ini bertugas untuk menangani fungsi seperti login, profile, follow, like, comment, dan juga basic perintah seperti hashtag, upload, dan juga request recommendation dari pengguna. Sedangkan kemudian media server menangani proses multimedia seperti video processing, live streaming. Kemudian terdapat selanjutnya
menuju ke database, di mana database ini digunakan untuk menyimpan data pengguna dan aktivitas seperti user, creator, follow, like, comment, hashtag, watch history, dan juga request yang lain. Kemudian untuk file video sendiri tidak disimpan secara langsung di database, namun video master ini dan hasil transcoding disimpan pada objek storage. Selanjutnya terdapat CDN, di mana CDN ini yang mendistribusikan konten yang sering diakses ke lokasi yang lebih dekat dengan pengguna. Terakhir juga terdapat AI service, di mana ada AI subtitle dan juga AI recommendation, serta monitoring untuk memantau performa sistem seperti CPU, RAM, bandwidth, latency, error, dan current user, buffer ratio, dan juga packet loss dan CDN hit ratio. Kemudian berikutnya adalah strategi kompresi dan encoding. Video mentah memiliki ukuran file yang sangat besar. Apabila video tersebut langsung didistribusikan dalam format RAW atau format mentah tersebut, maka kebutuhan bandwidth dan storage akan menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, Edumedia Nusantara ini menggunakan proses kompresi dan juga transcoding. Video tidak hanya dibuat dalam satu versi kualitas, tapi dibuat menjadi beberapa representasi seperti 1080p, 720p, 480 dan juga 360p. Tujuan dari penggunaan beberapa resolusi tersebut adalah agar sistem dapat menyediakan kualitas video yang berbeda sesuai kondisi jaringan dan kemampuan perangkat pengguna. Dengan pendekatan multi-codec ini, video dapat didistribusikan secara lebih efisien dibandingkan jika hanya menggunakan file video mentah atau file video RAW. Selanjutnya adalah quality of service. Quality of service digunakan untuk menjaga kualitas transmisi multimedia sehingga pengguna dapat memperoleh pengalaman streaming yang baik. Parameter utama dari QoS ini sendiri yang perlu diperhatikan adalah latency, jitter, packet loss, dan dropout. Pada rangkaian ini, kita merancang target latency adalah kurang dari 400 milidetik, jitter kurang dari 200 milisecond atau milidetik, kemudian packet loss kurang dari 10 perangkat minus 2, lalu serta buffering seminimal mungkin. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut digunakan beberapa protokol komunikasi. Di sini yang digunakan adalah RTP, di mana RTP ini digunakan untuk membawa data multimedia dan juga data-data secara real time. Kemudian RTCP, di mana digunakan sebagai mekanisme kontrol untuk memberikan informasi mengenai kondisi transmisi, termasuk packet loss, jitter, dan juga statistik penerimaan. Kemudian ada UDP, di mana ini digunakan karena memiliki overhead yang lebih rendah dibandingkan TCP dan dapat digunakan untuk kebutuhan real time tertentu. Jadi tergantung kondisi. Sedangkan untuk video on demand, kita biasa menggunakan HTTP streaming karena ini khusus untuk pendekatan HTTP adaptive streaming. Dengan kombinasi protokol ini, sistem dapat menyesuaikan protokol berdasarkan jenis layanan multimedia yang digunakan. Kemudian selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan yaitu penerapan distributed multimedia system. Sistem ini berarti sistem multimedia tidak bergantung hanya pada satu server pusat, tetapi proses penyimpanan, pengolahan, dan distribusi ini dibagi ke beberapa komponen yang saling terhubung. Dalam Edumedia Nusantara, CLUD berperan sebagai pusat penyimpanan dan pemrosesan. Kemudian dari CLUD tersebut terdapat CDN atau Content Delivery Network, digunakan untuk melakukan caching terhadap konten yang sering diakses dan mendistribusikannya ke berbagai lokasi pengguna. Lalu sementara itu ada juga edge server, di mana edge server ini ditempatkan lebih dekat dengan pengguna sehingga konten dapat diberikan dari lokasi jaringan yang lebih dekat. Alur sederhananya adalah dari user menuju ke CDN atau edge, kemudian ke CLUD, kemudian storage atau media server, lalu kembali melalui CDN atau edge menuju user. Selanjutnya yaitu pipeline multimedia. Pipeline multimedia ini yaitu alur utama mulai dari pembuatan konten sampai dengan konten diterima oleh pengguna. Tahap pertama adalah capture. Pada tahap ini sumber multimedia dibuat menggunakan perangkat seperti kamera digital, yaitu smartphone, mikrofon, screen recording, dan perangkat produksi lainnya. Kemudian tahap kedua, ingest atau upload.
Setelah video direkam, konten ini dikirim ke sistem. Pada tahap ini dilakukan autentifikasi di mana pengguna harus memvalidasi file, lalu memeriksa format video dan juga penyimpanan sementara. Kemudian tahap ketiga yaitu processing, di mana processing ini berfungsi untuk media server melakukan pemrosesan seperti pemotongan video, penyesuaian resolusi, pengolahan audio, dan pembuatan thumbnail, serta integrasi AI untuk pembuatan subtitle. Kemudian tahap keempat adalah encoding atau transcoding. Video ini kemudian dikompresi dan dibuat menjadi beberapa resolusi, yaitu representasi 1080p, 720p, 480p, 360p tergantung dengan kebutuhan dari penggunanya. Kemudian tahap kelima adalah packaging. Video yang telah di-encoding ini dipersiapkan untuk adaptive streaming menggunakan pendekatan yaitu HTTP Adaptive Streaming atau DASH. Lalu tahap keenam adalah storage, di mana hasil dari video master, hasil transcoding, audio dan subtitle dan thumbnail tersebut disimpan dalam objek storage tersebut. Tahap ketujuh adalah CDN atau Edge server. Konten ini kemudian didistribusikan melalui CDN dan Edge server untuk mengurangi dari proses latensi, mengurangi beban origin server dan juga mempercepat pengiriman video. Kemudian tahap terakhir adalah streaming, di mana pada tahap ini pengguna dapat mengakses konten yang menggunakan Android, iOS, web server, tablet, dan desktop tergantung dengan perangkat yang digunakan. Kemudian selanjutnya adalah implementasi Artificial Intelligence pada Edumedia Nusantara. Terdapat dua implementasi AI utama, yaitu ada AI Subtitle dan juga AI Recommendation. Untuk AI Subtitle sendiri digunakan untuk menghasilkan subtitle secara otomatis berdasarkan suara yang terdapat pada video. Misalnya ada kreator yang mengatakan hari ini akan mempelajari konsep database. Kemudian AI ini akan mengubah suara tersebut menjadi teks dan memberikan timestamp. Subtitle tersebut kemudian dapat disimpan di objek storage dan ditampilkan pada video player. Kemudian selanjutnya adalah AI Recommendation atau sistem rekomendasi yang digunakan untuk memberikan video yang sesuai dengan minat pengguna. Data ini biasanya digunakan yang diperlukan dari AI Recommendation sendiri ada watch history, like, comment, share, follow, dan juga search hashtag dan lain-lain, di mana alurnya ini dimulai dari user activity, kemudian data dikumpulkan dan dilakukan feature extraction, masuk ke recommendation model, dan juga kemudian dilakukan content ranking, dan juga akhirnya kita dapat menghasilkan personalized feed, di mana kita dapat mempersonalisasi hasil dari setiap pengguna. Kemudian selanjutnya adalah roadmap implementasi Edumedia Nusantara selama 6 bulan. Pada tahap awal difokuskan pada analisis kebutuhan dan pembangunan fondasi sistem. Setelah tersedia dari fondasi tersebut, tahap berikutnya adalah pembangunan infrastruktur dan juga arsitektur multimedia. Kemudian, sistem mulai mengembangkan pipeline media, mulai dari capture, upload, processing, transcoding, packaging, hingga ke storage. Setelah pipeline tersedia, terdapat tahap berikutnya yaitu pengembangan streaming, CDN, dan Edge server untuk mendukung distribusi konten dengan kualitas yang baik. Selanjutnya dilakukan integrasi fitur seperti Artificial Intelligence atau AI Subtitle dan juga AI Recommendation. Pada tahap akhir dilakukan pengujian, evaluasi performa, dan juga optimasi dan persiapan go live. Jadi roadmap ini dalam 6 bulan ke depan menggambarkan proses pengembangan sistem dan fondasi hingga sistem siap diuji dan dipersiapkan untuk digunakan. Demikian presentasi mengenai perancangan platform multimedia nasional Edumedia Nusantara. Melalui rancangan ini diharapkan teknologi multimedia tidak hanya digunakan untuk hiburan saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membangun pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, personal, mudah diakses, dan dapat digunakan dalam skala besar. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.